Yohanes pasal ke-10 ayat 7 sampai 10. Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat 7 dan 8 dan kita semua membaca ayat 9 dan 10. Yohanes 10 ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Bersama, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, roti hidup, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup dan seterusnya, kita mengerti. Tapi Tuhan Yesus adalah pintu. Apa maksudnya? Apa hebatnya? Pintu, saudara. Apa maksudnya? Saudara perhatikan, semua hal yang bagus dan hebat, kalau tidak ada akses, tidak ada gunanya. Semua hal yang bagus dan hebat, kalau tidak ada akses ke situ, tidak ada gunanya. Tempat wisata yang sangat hebat, sangat indah, tapi tidak ada akses, tidak ada gunanya. Maka akses itu penting. Akses itu sangat penting. Nah hari ini, saudara khotbah ini, saudara agenda dari khotbah ini adalah dua hal saja dari ayat 9 dan ayat 10. Pertama, saudara, Tuhan Yesus adalah pintu menuju keselamatan, itu ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Lalu ayat 10, Tuhan Yesus adalah pintu menuju kepada hidup rohani yang berkelimpahan. Ayat 9, saudara berkata, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini bicara mengenai kelimpahan rohani. Maka karena itu disambung dengan ayat 10. Hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus adalah pintu menuju keselamatan. Tuhan Yesus adalah pintu menuju kepada kelimpahan rohani. Dua ini yang kita bicara. Pertama, Tuhan Yesus adalah pintu menuju kepada keselamatan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pintu menuju kepada kehidupan rohani yang limpah. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bagian yang pertama, Tuhan Yesus adalah pintu menuju kepada keselamatan. Di sini kita mengerti kunci yang paling penting. Kunci yang paling penting adalah darah Tuhan Yesus. Ibrani 9 ayat 22b, ayat yang sudah terkenal ya. Ibrani 9 ayat 22b, ayat yang sudah terkenal. Firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22b, ayat yang terkenal. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini mutlak, saudara. Ini mutlak. Ini saudara adalah non-negotiable, ini tidak bisa negosiasi. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini tidak bisa negosiasi, saudara. Ini tidak bisa negosiasi. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudara. Ini sudah dikunci oleh firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita memahami ayat ini, saudara? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, saudara. Karena saudara, sejak permulaan saudara, kematian sudah dilekatkan kepada dosa. Sejak permulaan kematian sudah dilekatkan kepada dosa. Maka saudara, upah dosa adalah maut itu, upah dosa adalah maut, saudara berkata itu adalah Roma pasal 6 ayat 23. Kita tahu itu saudara, upah dosa adalah maut adalah Roma 6 ayat 23. Tapi saya berkata kepada saudara, upah dosa adalah maut bukan hanya dari Roma 6 ayat 23, tapi dimulai sejak Kejadian pasal kedua. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, barang siapa yang makan buah ini dia pasti mati. Di situ saudara, sejak permulaan kematian sudah dilekatkan kepada dosa. Kenapa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini dikunci saudara oleh firman. Ini dikunci oleh firman.
Karena saudara, sejak permulaan kematian sudah dilekatkan kepada dosa. Tidak ada jalan keluar saudara kecuali penumpahan darah baru ada pengampunan. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya. Saudara perhatikan. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan sejati. Outside of the blood of Jesus there is no true forgiveness. Orang di luar Kristus sulit menerima kalimat ini. Di luar Kristus, di luar darah Kristus tidak ada pengampunan sejati. Outside of the blood of Jesus there is no true forgiveness. Kenapa saudara kita menuju kepada situ? Saudara, karena darah domba di dalam perjanjian lama saudara adalah preparation, adalah persiapan menuju kepada darah Kristus. Darah domba di dalam perjanjian lama tidak bisa dilepaskan daripada darah Kristus. Itu sebabnya saudara kita orang percaya yang diberikan firman Tuhan, saudara kita harus dengan berani berkata, saudara, outside of the blood of Jesus, there is no true forgiveness. Kalau gereja tidak berani ngomong begini, saudara, kalau kekristenan tidak berani ngomong begini, kita mesti malu kepada orang dunia. Siapa itu orang dunia? Orang dunia itu Hannah Arendt, saudara. Filsuf orang Yahudi, bukan orang Kristen. Hannah Arendt, saudara, adalah seorang gadis yang cantik, umur 18, masuk fakultas teologi. Waktu dia masuk fakultas teologi, dia ketemu dengan teolog yang kacau ajarannya, namanya Rudolf Bultmann, saudara. Bultmann itu saudara sangat menghina Tuhan Yesus. Sehingga Hannah Arendt berkata, saya bukan orang Kristen pun tidak bisa terima. Dia terus menghina kekristenan. Karena itu saya keluar dari fakultas teologi, dia pindah ke fakultas filsafat. Hannah Arendt ngomong begini, saudara. Dia bukan orang Kristen, orang Yahudi. Dan dia orang Yahudi liberal, saudara. Filsuf yang sangat terkenal, orang Yahudi liberal, bukan orang Kristen. Dia ngomong begini, saudara. Yang pertama kali menemukan kemampuan pengampunan dalam diri manusia, itu Tuhan Yesus. Saya baca kalimat ini, saya malu, saudara. Orang Kristen tidak berani berkata, saudara, outside of the blood of Jesus, there is no true forgiveness. Dia bukan orang Kristen, saudara, dia berkata manusia ini bisa mengampuni, saudara, dia bilang itu yang pertama kali temukan kemampuan mengampuni, itu Tuhan Yesus. Dia gak sebut Tuhan Yesus, dia bilang Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara kita harus berani berkata outside of the blood of Jesus there is no true forgiveness. Ini kita belajar dari sini, saudara. Itu sebabnya saudara kasihan. Orang yang di luar Kristus itu harus kasihan. Dan saya berharap saudara dari bagian yang pertama dan bagian yang kedua, saudara setelah dengarkan khotbah ini, saudara harus dengar khotbah ini dengan bahagia. Saya berkhotbah kepada saudara juga dengan bahagia. Dan saudara nanti tahu, saudara, betapa beruntungnya kita menjadi orang percaya. Amin. Outside of the blood of Jesus there is no true forgiveness. Hannah Arendt berkata manusia itu bisa mengampuni. Yang pertama kali ketemu kemampuan mengampuni itu Yesus Kristus. Dia bukan orang Kristen. Dia masuk neraka, saudara. Tapi dia bisa ngomong begitu. Kita orang Kristen mesti lebih berani dari dia. Berkata, saudara, tidak ada. Kita harus berani berkata kepada dunia, saudara, bahwa outside of the blood of Jesus, there is no true forgiveness. Tidak ada, saudara. Ini saudara, Ibrani 9:22 sudah kancing kita. Sudah dikancing, saudara, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya pintu menuju kepada keselamatan Kristus adalah pintu menuju kepada keselamatan. Itu saudara, kuncinya yang akan saudara dengar khotbah yang cukup panjang dalam bagian pertama ini adalah the blood of Jesus. Mari kita buka Ibrani 10. Ibrani 10, kita akan cukup banyak datang ke Ibrani 10 hari ini. Saya tidak khotbahkan semua ayat, saudara, saya sudah doa berlutut seluruh pasal. Saudara pulang, saudara bisa baca seluruh pasal ini. Tapi beberapa bagian akan kita pergi ke situ. Mulai dengan ayat pertama, Ibrani 10 ayat pertama. Saudara ikuti jalan pikiran daripada Ibrani 10. Ayat pertama, Ibrani 10 ayat pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama dan yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat
tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Di dalam hukum Taurat, saudara, darah domba itu hanya bayangan, bukan hakikat. Itu sebabnya saudara, ketika kita membaca ayat ini, saudara, kita kasihan kepada orang Yahudi yang terus berkutat dengan bayangan. Kecuali orang Yahudi dengar Injil, sebelum mereka terima Injil, mereka tidak pernah bisa disempurnakan oleh hukum Taurat. Yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Lalu kita bertanya, saudara, kalau memang tidak sempurna, kenapa Tuhan lakukan? Karena belum waktunya Yesus datang ke dalam dunia. Galatia 4 berkata, genap waktunya Yesus datang ke dunia. Sebelum genap waktunya, Tuhan terpaksa beri jalan keluar apa, saudara? Darah domba. Itu sebabnya Galatia berkata, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Tapi itu bukan aslinya, itu bayangan. Saudara, lihat terjemahan yang begitu bagus ini, saudara, bayangan. Bukan hakikat, saudara. Jadi orang Yahudi ini kasihan, mereka masih terus sibuk dengan bayangan, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, ritual yang dikehendaki Tuhan saja tidak menyempurnakan, apalagi ritual yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Ritual yang dikehendaki Tuhan saja tidak menyempurnakan, apalagi ritual yang tidak dikehendaki Tuhan. Oh, ini hanya bayangan, saudara. Saya belum masuk sampai ke puncak dari Ibrani 10. Puncak dari Ibrani 10 belum sampai, saudara. Ini baru pengantar, saudara. Yang terjadi di dalam perjanjian lama, darah domba itu hanya bayangan, belum hakikat. Hakikatnya di mana, saudara? Injil Yesus Kristus, belum. Mari kita lihat ayat 4, ini dahsyat, saudara. Ibrani 10 ayat yang keempat. Ibrani 10 ayat keempat. Semua baca. Ibrani 10 ayat keempat. Semua baca. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus. Saudara perhatikan. Karena Kristus belum datang, terpaksa Tuhan izinkan darah domba untuk apa, saudara? For the sake of justice and forgiveness. You bersalah, harus ada kematian, oke, harus ada kematian, domba dibunuh, darah domba. Lalu Ibrani 9 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, for the sake of forgiveness, demi pengampunan harus ada darah domba. Berarti darah domba kerjakan dua hal, pertama apa? Keadilan, kedua pengampunan. Darah domba pertama kerjakan apa? Keadilan. Yang kedua, pengampunan. Tetapi darah domba tidak bisa mencabut dosa itu dari manusia. Itu sebabnya, saudara, Ibrani 10 berkata mereka terus mempersembahkan korban. Demi keadilan, oke, ada kematian domba. Demi pengampunan, ada kematian domba. Tapi darah domba tidak bisa hapus dosa itu, tidak bisa cabut dosa itu keluar dari diri manusia. Hanya the blood of Jesus. Saudara mengerti berapa mahalnya darah Kristus? Darah domba tidak bisa cabut dosa itu. Dia hanya sampai di mana, saudara? Demi keadilan. You bersalah, demi keadilan harus ada kematian. Domba mati. Demi pengampunan harus ada darah domba, domba mati. Tapi darah domba tidak bisa hapus. Saudara tahu satu-satunya yang bisa hapus itu hanya darah Kristus. Saya berkata kepada saudara, saya berkhotbah dengan bahagia. Saya juga berharap saudara dengar khotbah ini dengan bahagia. Betapa beruntungnya saudara dan saya karena the blood of Jesus. Itu sebabnya saya dalam hidup saya pelayanan paling suka itu lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Hari ini saudara dengar khotbah ini, saudara lebih mengerti lagu itu. Kenapa kita nyanyi? Ada kuasa dalam darahnya. Saudara, darah domba, saudara, itu dikehendaki Tuhan. Darah domba diatur oleh Tuhan. Darah domba bukan inisiatif orang Yahudi, saudara. Tetapi darah domba berjalan hanya sampai kepada keadilan dan pengampunan. Demi keadilan harus ada kematian, domba mati. Demi pengampunan harus ada darah, darah domba. Tetapi saudara menghapus dosa, darah domba gak bisa. Hanya the blood of Jesus yang bisa hapus
dosa. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 10. Puncaknya ada di ayat 4, saudara. Puncaknya di ayat 4. Tapi kita lihat ayat 10, saudara. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara lihat, dikuduskan, sanctified. Wow. Saudara baru sadar ya, saya juga baru sadar saudara. Darah domba itu buat apa sih? Buat keadilan sama pengampunan. Tapi darah domba tidak bisa hapus dosa. Yang bisa cabut dosa dari manusia. Sehingga setelah dia dikuduskan oleh Kristus satu kali, saudara, dia jadi orang benar. Dia berhenti berbuat dosa, dia mulai hidup dalam kebenaran. Dia dulu seorang berdosa, sekarang dia bertobat, dia boleh hidup dalam kebenaran. Bukan karena darah domba, tapi karena darah Kristus. Iya ya, orang yang paling jahat sekalipun, saudara. Banyak cerita, saya tidak ada waktu bersaksi satu persatu. Di dalam sejarah orang yang paling jahat pun, saudara, Mel Trotter itu saudara minum alkohol dari kecil. Sampai mati anaknya, sampai mau bunuh diri, saudara. Akhirnya jadi pendeta Metodis. Kenapa dia seorang pemabuk? Akhirnya bisa bertobat, saudara. Karena the blood of Jesus. Semua bilang puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Saudara, darah Yesus. Darah domba, saudara, itu dikehendaki Tuhan. Kok darah domba diatur oleh Tuhan. Betul, saudara. Cuma sampai kepada titik keadilan. Dan sampai kepada titik pengampunan, saudara. Menghapus dosa, tidak bisa. Iya ya. Kenapa saudara sekalian? Orang berdosa sejahat-jahatnya dia, saudara. Begitu dibasuh oleh darah Kristus, saudara, lihat dia hidup baru. Dia menyanyi sekarang ku milik Yesus. Dia berhenti berbuat dosa. Dia boleh menjalankan akan kehendak Tuhan dalam hidup dia. Jerry McAuley, saudara, mencuri dari kecil. Dari kecil, saudara, sampai dia mengatakan stealing was natural and easy for me. Mencuri itu biasa bagi saya. Sampai di dalam penjara, saudara, dia bertobat. Doa pertama dia ketika dia bertobat, doa pemungut cukai. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dan Jerry McAuley menjadi hamba Tuhan dan mendirikan lembaga misi yang namanya Helping Hands Mission. Menolong, menginjili semua orang yang di pinggir jalan. Dia seorang pencuri, saudara. Sepanjang hidup dia. Kenapa bisa berhenti? Karena darah Tuhan Yesus. Oh, indah, saudara. Mari kita pergi ke Wahyu 1, saudara. Wahyu 1 melengkapi Ibrani 10. Ada bagian yang tidak muncul di Ibrani 10, muncul di Wahyu 1. Semua masih bicara darah Yesus. Kenapa, saudara? Karena pintu menuju kepada keselamatan, kuncinya adalah darah Yesus. Pintu itu Kristus, tapi kunci untuk membukanya adalah darah Yesus. Karena itu kita bicara terus darah Yesus. Wahyu 1 ayat yang kelima. Wahyu 1 ayat kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Loh, saudara bilang, Pak, tadi sudah bicara melepaskan dosa, kok apalagi, Pak? Apalagi yang ditambahkan oleh Wahyu 1, saudara perhatikan. Wahyu 1 ayat kelima tambahkan kepada kita apa, saudara? Mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya tidak berhenti hanya sampai kepada Tuhan mengampuni kita. Seorang suami berkata, oh istri saya itu mengampuni saya, Pak. Dia mengasihi saya, maka dia mengampuni saya. Dia terima saya meskipun saya sudah jatuh dalam dosa. Tapi istri itu tidak bisa menghapus dosa suaminya. Tidak bisa mencabut dosa suaminya. Suaminya masih mungkin berbuat dosa, saudara. Saudara lihat, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bukan hanya berhenti kepada Dia mengampuni. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan ampuni, Dia terima kita, itu semua bagus, saudara. Tapi satu step lagi, saudara. Dia lepaskan kita dari dosa kita. Oh, indah ya. Oleh darahnya. Tuhan mengasihi kita, saudara. Apa sih yang Tuhan lakukan? Dari kecil kita sudah tahu Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi apa sih yang Tuhan lakukan? Ketika Dia mengasihi kita, saudara, luka hati Tuhan karena dosa kita, Dia ampuni, Dia terima.
Terima luka hati dia itu saudara, dia telan karena dia mengampuni kita. Tapi saudara, Wahyu 1 ayat 5 tambahkan lagi sesuatu yang luar biasa saudara. Dia mengasihi kita, dia melepaskan kita dari dosa oleh darahnya saudara. Indah ya. Firman Tuhan sangat indah saudara. Saudara sekalian, jadi darah tadi, saudara, pintu Kristus adalah pintu menuju keselamatan. Kuncinya adalah darah. Pertama, saudara, darah itu, saudara, darah Kristus apa poinnya? Bukan hanya saudara keadilan, bukan hanya pengampunan. Ini darah domba lakukan, saudara. Tapi one more step, yaitu menghapus dosa. Kalau saudara di dalam Wahyu 1 ditambahkan, dia mengasihi kita, dia hapus, dia lepaskan. Tuhan mengasihi kita bukan hanya ampuni kita, saudara. Dia lepaskan. Orang itu bisa bebas, orang itu bisa hidup bagi Tuhan. Itu sebabnya khotbah di gereja Efesus yang pertama saya khotbah dengan air mata itu saudara masih ingat. Saudara, penjahat, orang yang kerasukan di gerasa itu saudara, duduk sudah berpakaian dan dia mau ikut Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena the blood of Jesus. Karena darah Yesus. Itu sebabnya saudara khotbah ini mau berkata kepada saudara, kalau orang berkata ikut Yesus hanya jadi kaya, jadi sehat, saudara, dia menghina Tuhan. Kaya dan sehat bisa ada di luar Tuhan, tetapi the blood of Jesus menghapus dosa itu tidak ada dimanapun, termasuk darah domba. Ada pendeta pernah bikin khotbah saudara, tujuan hidup manusia menjadi makmur dan termasyur, habis itu mati pendetanya saudara. Kalau dia masuk surga, saudara, ketemu John Calvin disuruh menghafal pengakuan iman Katekismus Westminster, pertanyaan nomor 1 disuruh hafal 1 juta kali, saudara. Mana ada tujuan hidup manusia makmur dan termasyur, saudara. Tujuan hidup manusia memuliakan Tuhan dan menikmati dia selama-lamanya. Saudara, kita mau bicara, saudara, apa yang firman bicara, saudara. Yang firman bicara kita mau konsisten kepada firman. Firman dengan setia kepada firman. Mari kita kembali ke Ibrani 10. Belum selesai, masih bicara darah Tuhan Yesus, darah Kristus. Hari ini saudara akan dengar separuh khotbah ini bicara mengenai the blood of Jesus. Ibrani pasal 10, saudara. Kita kembali lagi. Jadi saudara-saudara, ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau di satu kampung ada satu orang yang banyak utang di kampung itu. Semua dia pinjam uang. Lalu saudara sudah bikin banyak masalah di situ. Pinjam motor, ditabrak motornya tidak diperbaiki saudara. Sebab orang kampung sudah benci habis orang itu. Orang itu lari dari kampung itu saudara. Pasti tidak akan kembali. Pasti. Karena dia sudah tahu orang kampung akan cari dia. Kalau datang saudara, kalau dia tidak bayar bisa mati dia. Tapi satu hari dia pulang saudara. Heran juga saudara ya. Heran. Saudara tahu ketika dia pulang, saudara tahu pasti terjadi satu hal. Pasti terjadi satu hal. Kalau enggak dia sudah banyak uang, backingnya kuat. Waktu dia pulang, dulu banyak utang saudara. Waktu dia pulang, heran, naik mobil mewah, saudara. Turun, ada orang baju safari. Siapa itu? Ajudan gubernur. Bawa koper, saudara. Semua yang utang sini, ya, yang saya utang semua sekarang mau bayar. Ini ajudan gubernur. Wah, mereka bukan saja tidak benci dia, saudara. Malah sekarang bisa kita ketemu gubernur nggak? Bisa minta proyek nggak? Ya, bisa minta kerja nggak? Malah terbalik, saudara. Malah terbalik, saudara. Nah, saudara kalau kita ketemu orang begitu kan kita jengkel. Kalau kita di kampung, saudara kita jengkel. Tapi jangan lupa, saudara dan saya juga orang itu di hadapan Tuhan. Lalu saudara kita orang yang sudah menjengkelkan Tuhan. Tiba-tiba Ibrani 10 ayat 19 berkata, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan separuh berani, bukan seperempat berani, tapi penuh keberanian berhadapan dengan Tuhan. Padahal kita orang yang penuh dengan dosa. Apa sebabnya saudara? By the blood of Jesus.
Backing kita darah Yesus, saudara. Kenapa orang-orang jahat seperti saudara dan saya bisa berhadapan dengan Tuhan? Berani berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa di gereja saudara harus ada salib ya? Gereja harus ada salib di mimbar. Saudara, itu kenapa saudara? Saudara, mega church, saya baru ngajar di STRI, saudara, analisa sosiologi mengenai mega church itu saudara. Kenapa mega church itu tidak pernah ada tanda-tanda Kristen, saudara, salib semua dibuang. Banyak gereja besar di dunia ini saudara, itu ada izin resmi, tidak pernah pasang salib di dalam dan di luar gereja, termasuk di Indonesia. Kenapa saudara? Karena mega church tidak mau orang datang ke gereja itu seperti tempat asing. Dia mau datang seperti ke mall. Itu konsepnya mega church, saudara. Saudara, mega church di luar negeri juga sama, saudara. Kenapa saudara di gereja yang benar itu mesti ada salib, saudara? Supaya saudara dan saya mau pernikahan, kayak mau kebaktian apapun ke saudara atau kita berhadapan dengan salib. Kenapa sekarang kita berani, termasuk saya, saudara, berdiri di hadapan Tuhan. Berani! Karena by the blood of Jesus, Dia membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir itu tirai. Di dalam saudara tempat kudus dan tempat maha kudus ada tabir, ada tirai. Tidak boleh masuk ke tempat kudus kecuali imam. Tidak boleh masuk ke tempat maha kudus kecuali imam besar. Ketika Kristus disalibkan, tabir di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Sekarang sudah boleh pergi. Kenapa kita orang berdosa bisa berhadapan dengan Tuhan? Kenapa kita orang berdosa bisa meminta, bisa berdoa kepada Tuhan? By the blood of Jesus. Saudara bawa tiket, saudara. Orang yang banyak utang tadi, kenapa dia bisa pulang ke kampung? Dia bawa ajudan gubernur. Kenapa saudara dan saya orang jahat bisa ketemu Tuhan? Karena saudara membawa the blood of Jesus. Ada backing yang kuat, saudara. Tuhan terima kita. Dalam khotbah beberapa minggu lalu saya berkata, kalau saudara dan saya ulurkan tangan minta tolong kepada Tuhan. Kalau tangan saudara dan saya tidak dilumuri oleh darah Kristus, Tuhan akan pukul tangan kita. Sebab Tuhan jijik melihat tangan kita yang cemar oleh dosa. Kita sekarang penuh berani saudara. Berani meminta kepada Tuhan, berani berdoa dalam nama Yesus, berani berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kalau bukan the blood of Jesus, nggak bisa saudara. Puji Tuhan ya. Orang Kristen itu terlalu beruntung saudara. Kalau saudara dengar khotbah saya di pusat itu saudara, makna 7 sangkakala. 7 murka Allah bagi orang fasik saudara, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Kalau saudara dengar PA itu saudara baru ngerti saudara, betapa beruntungnya kita jadi orang percaya. Orang fasik itu saudara sekalian menderita bukan hanya di dalam neraka. Di dalam dunia ini pun juga Tuhan siapkan banyak hukuman untuk orang fasik. Tapi kita saudara, by the blood of Jesus, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Kita bisa mengaku anak Tuhan. Apa hak saudara dan saya mengaku anak Tuhan? Apa haknya kita? Berani mengaku kepada orang, saya anak Tuhan. Apa haknya? The blood of Jesus. Darah Tuhan yang ditumpahkan saudara. Itu pegangan kita. Jadi saudara, kalau saudara nyanyi lagu ada kuasa dalam darahnya, saudara mengerti. Kita pegangan kita itu darah Yesus. Sandaran kita itu darah Yesus saudara, bukan yang lain. Mari kita baca satu lagi saudara. 1 Petrus 1. Masih bicara darah Tuhan Yesus saudara. Semua ini ajaib saudara, semua ini ajaib. Setiap kali saudara kita pikir dan pikir saudara, ajaib. Dan saudara kalau dengarkan khotbah di gereja ini saudara hanya firman dan firman. Saudara bilang buka ayatnya banyak sekali Pak. Saya maunya kalau perlu khotbah gak usah ada kalimat saya, semua kalimat firman saudara. Malah saudara kurang banyak buka ayatnya. Mestinya kita baca ayat terus sampai habis. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat yang terkenal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Mari kita lihat skenarionya. Skenarionya, saudara sekalian.
skenarionya. Saudara, lutron bahasa Yunani, saudara, itu diterjemahkan di ayat 18 sebagai ditebus. Itu bahasa Yunaninya lutron. Bahasa Yunani lutron. Karen Jobs, ahli perjanjian baru, dia jelaskan begini, saudara. Dia berkata, saudara, lutron itu ditebus, saudara, diterjemahkan di ayat 18, ditebus itu dipakai, saudara, untuk seorang budak. Seorang budak. Budak itu kan dibeli. Dia boleh bebas. Dia kan selalu belikan seperti saudara barang jualan kan. Kalau ada saya tidak mau lagi saya jual ya, orang lain beli lagi, saudara. Nah, budak itu, saudara, dia bisa bebas. Salah satu jalan, ada banyak jalan tentu. Kalau saudara nonton Gladiator, saudara, itu dia menang Gladiator, bosnya Maximus itu yang dari Arab, dia menang Gladiator, dia dibebaskan, saudara. Nah, salah satu jalan adalah, saudara, kalau dia mau bebas, dia punya uang. Nah, budak bisa punya uang itu bagaimana? Begini, saudara, budak itu jangan saudara pikir semua budak itu kerja rendahan. Kalau saudara baca budak di Alkitab, saudara, memang budak yang paling rendah itu adalah yang cuci kaki dan buka tali kasut, itu yang paling rendah. Maka Yohanes Pembaptis berkata di hadapan Tuhan Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis menempatkan diri lebih rendah dari budak yang paling rendah. Orang Yahudi kalau pakai budak Yahudi tidak boleh suruh dia cuci kaki. Itu peraturan. Kenapa? Itu saudaramu sendiri. Jangan suruh dia yang paling rendah. Nah, tidak semua budak kerja rendah-rendah. Ada budak yang kerjanya manicure, pedicure, laporan keuangan, jaga toko, siapkan makanan, pramusaji. Budak itu macam-macam pekerjaan. Kalau dia bekerja, saudara bikin laporan keuangan, saudara bosnya berkata, wah you jaga keuangan, lu kasir bagus sekali ya. Keuangan dijaga, laporan keuangan you susun dengan baik. Kalau gini, saya kasih uang. Uangnya dia tabung. Kalau dia dibeli 1 juta, sudah dia kumpul uang sampai 1 juta, dia mau bebas sekarang. Caranya gimana? Caranya dia pergi ke kuil, ketemu imam di kuil penyembahan berhalanya mereka. Dia bilang, imam saya mau bebas. You dulu dibeli harga berapa? 1 juta. Kalau bosmu dikasih 1 juta, dia mau bebasin enggak? Mau. Oke. Imam bilang sekarang you bayar uang 1 juta kepada dewa. 1 juta dibayar kepada dewa, dipersembahkan untuk dia minta bebas. Nah, uang itu, saudara, waktu dia bayar 1 juta, harus ditambah, jangan lupa, saudara, komisinya imam. Nah, ini sebabnya saya paling gak suka istilah komisi pemberantasan korupsi. Komisi apa ya? Karena konotasinya jelek, saudara. Komisi, dapat komisi, saudara. Nah, dia mesti bayar komisi untuk imam, saudara. Imam ini yang berjasa menghubungkan dia dengan dewa dan menghubungkan dia dengan bosnya dia, itu imam, saudara, dikasih komisi. Sudah selesai, saudara, mereka sembahyang selesai, imam bawa uang itu pergi kepada bosnya, berkata, saya sekarang mewakili dewa, berkata, bebaskan dia, ini bayarannya. Setelah bebas, budak itu sampai mati melayani dewa itu, saudara. Saya waktu baca ini, saudara, rasa sedih. Kenapa? Dewa itu tidak keluar uang 1 peser pun buat pembebasan dia. Tapi dia seumur hidup itu harus menyembah dewa itu. Kalau saudara nonton film Gladiator, saudara, setiap pagi atau setiap malam Maximus itu sembahyang di altar dia di rumah, saudara. Kalau si budak ini, saudara, 1 hari dia sudah jadi pengusaha, dia sudah bebas, saudara. Lalu saudara 1 hari itu dia istrinya itu, saudara, lupa persembahkan itu sesajen kepada dewa. Dia akan bilang, mama jangan lupa, ingat loh papa ini dulu budak. Tapi dia bebas bukan karena dewa itu bebaskan dia. Dewa tidak keluar uang 1 peser pun bagi dia. Tapi dia harus melayani dewa itu sampai mati. Kristus keluarkan darahnya bagi kita. Kalau kita tidak setia, keterlaluan, saudara. Dewa itu tidak berjasa apapun bagi pembebasan dia. Tapi dia harus menjadi budak dewa itu sampai mati. Dia berkata, I am free in the front of society. But I am the slave of the goddess. Saya bebas di depan masyarakat. Tapi saya budaknya dewa itu sampai mati. Kita orang percaya dibayar oleh the blood of Jesus. Kita harus lebih dari dia, saudara. Dia tidak pernah lupa 1 pagi pun memberikan persembahan kepada dewanya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang lupa baca Alkitab tiap pagi. Kalau istrinya lupa, dia bilang sama istrinya, mama jangan lupa papa ini dulu budak. Dibebaskan oleh dewa itu.
Dewa itu tidak keluar satu peser pun untuk pembebasan dia. Tapi dia begitu setia kepada dewa itu sampai mati, saudara. Saudara dan saya dibayar oleh darah Yesus. Kita harus setia kepada Tuhan. Jauh lebih daripada budak itu, saudara. Darah Yesus. Ini yang Petrus bicarakan, saudara. Darah Yesus sudah membeli kamu. Karena itu jangan balik lagi. Budak itu setelah dibebaskan jangan balik lagi ke dalam kehidupan budak. Sekarang kamu bukan lagi budak Tuhan itu. Sekarang kamu budak dewa itu. Demikian pula saudara, kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba Tuhan. Ini maksudnya. Kita tidak boleh lupa, saudara. Kenapa ya? Menjelang Natal kok korbannya darah Yesus. Mestinya menjelang Paskah, saudara. Bagus juga supaya kita jangan lupa. The blood of Jesus. Saudara dan saya itu segala-galanya dalam hidup kita adalah the blood of Jesus. Amin. Itu sebabnya kita mesti dengar lagi. Iya ya. Darah Tuhan Yesus. Pintu menuju kepada keselamatan. Kita dibebaskan dari cara hidup yang lama. Kita bisa berani ketemu Tuhan. Karena darah Yesus. Kita dilepaskan dari dosa. Karena darah Yesus. Ini hanya berapa bagian sedikit, saudara. Untuk membawa kita mengagumi lagi darah Tuhan. Darah Tuhan, darah Tuhan. Saudara, hanya darah Tuhan dan darah Tuhan. Itulah sandaran kita. Tidak heran saudara begitu banyak penulis yang menulis lagu tentang darah Tuhan. Karena memang saudara sangat berharga. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua kita bicara tentang Kristus sebagai pintu menuju kehidupan rohani yang limpah. Tadi digambarkan di dalam Yohanes 10, masuk keluar ke padang rumput. Kalau pencuri, perampok datang membunuh dan membinasakan, tapi Kristus memberi kehidupan rohani yang berlimpah. Mari kita mulai dari 1 Raja-Raja 9. Karena 1 Raja-Raja 9 ini yang akan saya pakai untuk menjadi patokan bagi kita melihat 7 berkat yang Tuhan beri kepada kita. 7 berkat ini Tuhan beri kepada Salomo, tetapi kita percaya juga bukan hanya kepada Salomo, kita juga menerima di dalam Kristus. 1 Raja-Raja 9, mari kita buka 1 Raja-Raja 9. Ayat 1, 1 Raja-Raja 9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ayat 3 bersama-sama, 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini, untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku sepanjang masa. Saudara, ini konteksnya adalah Salomo mendirikan rumah Tuhan, lalu Tuhan memberkati dia, saudara, dan kemudian dari ayat 3, saudara, saya renungkan, saya doakan ayat ini, saudara. Iya ya, Salomo menerima apa sih dalam hidup dia? Apakah hanya rumah Tuhan yang diberkati oleh Tuhan? Bukan, saudara. Satu persatu bagian dari ayat ini merupakan berkat Tuhan bagi Salomo. Dan itu adalah berkat yang kita terima. Waktu saudara melewati pintu itu, sampai ke sebelah sana, apa yang saudara ketemu? Waktu saudara melewati pintu Kristus itu, sampai di seberang sana, apa yang saudara ketemu? Pertama saudara, pertama sekali saudara, Tuhan, God Himself is the greatest blessing given to us in Christ. God Himself is the greatest blessing given to us in Christ. Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Berkat yang paling besar dalam hidup kita apa? Tuhan, saudara. Ketika Nuh memberkati anak-anaknya, saudara, terpujilah Allah Sem. Kiranya Allah meluaskan kemah Yafet, saudara. Ham kan dikutuk, saudara. Tapi saya baca berkat Nuh itu, saudara, heran juga. Terpujilah Allah Sem. Loh, berkat kok bukan kalau luaskan kemah Yafet, orang saudara Kristen sukanya luaskan kemah Yafet, luaskan kemah Yabes, semua yang ya disuka ya, Yafet, Yabes, saudara ya. Lalu yang disukai bukan Yafetnya, bukan Yabesnya, saudara. Luaskan kemah.
Tapi ketika Nuh memberkati saudara Sem, Tuhan Nuh berkata, terpujilah Allah Sem. The glory of God. Oh saudara, Tuhan itu berkat yang terbesar. Ketika saudara lewat pintu itu, saudara sampai di seberang, saudara lihat siapa? Tuhan. Bertemu dengan Tuhan yang sejati. Itu sebabnya saudara Pemazmur 73 di dalam seluruh kesengsaraan dia berkata, siapa yang ada pada gerangan ada padaku di surga selain engkau di bumi, tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada yang penting bagiku di surga kecuali Tuhan, tidak ada yang penting bagiku di bumi kecuali Tuhan. Dalam seluruh kesengsaraan itu dia menyimpulkan demikian, seharusnya bukan dalam kesengsaraan, dalam kelimpahan pun kita harusnya berkata apa saudara? Harusnya berkata apa? Tuhan segala-galanya. Saudara perhatikan ya, saya perhatikan. Agustinus bilang gini. Tuhan mencintai kita seperti kita satu-satunya di dunia. Tidak ada orang lain. Padahal orang banyak. Saudara. Ya. Tuhan mencintai kita seperti kita satu-satunya di dunia. Tidak ada orang lain. Sekarang saya balik kalimat Agustinus ya. Saya balik kalimat Agustinus. Kita mencintai Tuhan yang cuma satu. Seolah-olah Tuhan itu banyak. Maka cinta kita tidak penuh. Saudara. Kalau Tuhan cuma satu harusnya penuh. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allahmu itu esa, kasihilah dia dengan segenap. Berkat yang terbesar bagi kita adalah God and God alone. Itu sebabnya kita harus bangga dan bersyukur karena God and God alone. Mazmur berkali-kali berkata, bergembiralah karena Tuhan. Itu tanda kebangunan rohani itu apa? Saudara, tanda kebangunan rohani itu bukan aneh-aneh orang goyang-goyang. Saudara, bukan apa? Tanda kebangunan rohani adalah orang Kristen berhenti bergembira karena dunia. Dan orang Kristen bergembira karena Tuhan. Itu tanda kebangunan rohani. Orang Kristen tidak mau bergembira karena dunia. Saudara, dunia tidak menarik bagi dia. Dia bergembira karena Tuhan. Berkat yang pertama yang Tuhan beri ketika saudara melewati pintu Kristus sampai di seberang adalah God Himself, God and God alone. Masih satu Raja 9. Berkat yang kedua, saudara apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Setelah saudara melewati pintu Kristus sampai di seberang, lihat apa saudara? Firman Tuhan. Mari kita buka, saudara. 1 Raja-Raja 9 nanti kita kembali. Tapi kita buka dulu Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 72. Kemarin dalam khotbah doa pagi saya bicara mengenai firman, saudara. Saudara sebisa mungkin ikut doa pagi. Doa pagi punya berkat sendiri. Jemaat yang tidak bisa kebaktian fisik, saudara undang mereka ikut doa pagi. Doa pagi punya berkat sendiri yang setiap minggu Tuhan berikan khusus untuk doa pagi. Berbahagialah saudara yang bisa tiap minggu ikut doa pagi, saudara. Doa pagi setiap minggu hanya saya yang berkhotbah, kondisi apapun, saudara. Sangat jarang saya share, saudara, karena firman Tuhan ada khusus untuk doa pagi. Setiap minggu. Tidak ada berhenti-berhentinya, setiap minggu. Firman dan hanya firman. Mari kita buka Mazmur 119 ayat 72. Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Orang yang tidak menyeberangi pintu Kristus tidak bisa ngerti ayat ini. Orang dunia akan berkata, bodoh lu bisa makan firman kali. Keping emas dan perak. Saya sudah pernah khotbah, saudara, tidak tahu berapa tahun yang lalu, saudara. Di mimbar ini, saya berkata, saudara, uang itu bernilai kalau ada setting, saudara. Uang bergantung kepada ruang dan waktu. Waktu saudara tenggelam di lautan, saudara, seperti Titanic, saudara, bawa uang 1 triliun, ada gunanya enggak? Berarti uang itu berguna kalau ada ruang dan waktu yang tepat. Kalau saudara di Orchard Road, di Tsimsha-Tsui, Fifth Avenue, saudara itu 1 triliun ada gunanya. Saudara. Bayi dikasih 1 triliun ada gunanya nggak? Nih 1 triliun ya, malah sama bayinya diculik sekalian. Saudara.
Uang itu ada nilai kalau ada ruang dan waktu yang tepat. Ini sudah lama, khotbah yang lama, saudara. Kalau tidak ada ruang dan waktu yang tepat, uang tidak ada nilainya, saudara. Saudara seperti film Castaway itu, atau seperti film apa, saudara, itu orang yang terdampar di hutan, saudara. Kasih 1 triliun, ada gunanya enggak? Kasih makan singa, singa tidak mau, saudara. Tempo hari pernah, saudara, satu kali ada pejabat, saudara, yang digerebek oleh KPK. Saudara, itu uang korupsi itu, saudara, dolar Singapura mau dimasukkan, di flash ke dalam toilet, saudara. Toilet tidak mau telan itu uang, saudara. Hari itu saya baru sadar, saudara, toilet sekotor-kotornya pun tidak mau terima uang korupsi, saudara. Di flash, saudara, uangnya tidak mau masuk, saudara. Toilet pun tidak mau terima uang korupsi, saudara. Jangan kira toilet itu kotor, saudara. Uang korupsi pun dia tidak mau terima, saudara. Uang itu bernilai kalau ada setting. Di mana dulu uangnya? Saudara pergi ke Orchard Road, saudara pergi ke Grand Indonesia, saudara. Uang itu ada nilainya, saudara. Saudara di Castaway itu, saudara, film di dalam hutan, saudara, atau Life of Pi itu, saudara, di dalam pulau terapung, saudara, bawa 1 triliun ada gunanya itu, merekat itu, saudara, yang berdiri, saudara, ini mau $1 juta mau enggak? Rupamu, saudara, enggak bisa, enggak ada gunanya, saudara. Tapi firman, oh indah sekali ayat ini, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Saya waktu pikir ayat ini, saudara, saya ingat Amsal 22. Amsal 22 berkata, nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Amsal 22, nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Nama baik manusia saja lebih bernilai dari emas dan perak, apalagi Taurat Tuhan, saudara. Taurat Tuhan yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Itu sebabnya, saudara sekalian, Mazmur 1 ayat 2 yang sudah sangat terkenal berkata kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya perhatikan. Karena Taurat itu berharga, maka saudara, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara perhatikan. Kalau orang senang kepada firman, dia tidak akan baca Alkitab sebagai beban. Kalau saudara baca Alkitab sebagai beban, berarti kerohanian saudara problem. Dengar baik-baik. Kalau saudara buka Alkitab dan saudara rasa beban berat ketika baca Alkitab, berarti kerohanian saudara sedang bermasalah. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, akan membuka firman Tuhan dengan bernyala-nyala. Karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia nggak akan puas-puas, saudara, kepengen terus. Nggak mau berhenti. Saya ulang kalimat tadi, saudara. Kalau saudara buka Alkitab dan saudara rasa beban berat, kerohanian saudara bermasalah. Saudara buka Alkitab, kok enggak enak ya, kok susah ya, kok malas ya, kok berat ya. Kerohanian saudara bermasalah. Firman, saudara. Firman. Saudara, karena Taurat yang kau sampaikan baik bagiku, saudara, maka dibilang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita masih kembali kepada 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Berkat yang pertama Tuhan, berkat yang kedua firman Tuhan, berkat yang ketiga berdoa. Setelah saudara dan saya melewati pintu Kristus, apa yang kita terima, saudara? Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Minggu kapan kita sudah bicara teriakan Musa kepada orang Israel. Doa, saudara. Bisa berdoa, itu berkat, saudara. Bisa berdoa kepada Tuhan. Orang ateis tidak bisa berdoa. Orang ateis tidak bisa berdoa. Saudara bisa berdoa, itu berkat yang besar dari Tuhan bagi saudara dan saya. Bisa berkata-kata kepada Tuhan. Kapanpun itu Musa sudah teriak dalam Ulangan 4 khotbah kapan, saudara. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang bisa dipanggil sewaktu-waktu. Saya sudah katakan, saudara, berhala itu tidak bisa, saudara. Kenapa? Berhala itu, saudara sekalian, terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika saudara dia pergi kemana, mengalami kesulitan, tidak bisa doa karena berhalanya ketinggalan di kuil. Tapi orang percaya, saudara, bisa berkata-kata kepada Tuhan. Tadi malam, saudara, baru selesai doa 7 hari.
GRI Semarang, saudara, doa berlutut setiap malam, setiap malam. Saya pertama kali saudara bergumul, Tuhan mau ada doa enggak? Ada doa. Saya pikir ada yang datang enggak? Mau doa, enggak ada firman kok, hanya doa doang. Tapi setiap malam terus ada 40 orang yang terus. Bukan hanya dari Semarang, ada yang dari Makassar, dari Surabaya, dari kota-kota lain. Tiap malam terus, sampai tadi malam lebih ramai lagi. Saya pikir abis ini giliran Kebon Jeruk, saudara. Setiap malam berdoa. Berdoa dan berdoa, saudara. Karena doa itu satu berkat. Kalau saudara berdoa rasa beban, kerohanian saudara, tanda tanya, hati-hati saudara. Saudara baca bukunya Octavius Winslow itu, buku yang tipis sekali saudara, lebih murah dari makan padang. Itu saudara dia mengatakan saudara, salah satu tanda kerohanian yang sakit itu, tidak ada lagi keinginan bersekutu dengan Tuhan. Pertama Tuhan, kedua firman, ketiga doa, yang keempat saudara, Tuhan dengar doa Salomo. Tuhan jawab permohonan dia. Tuhan jawab doa. Saudara jawab doa, ini berkat saudara. Tuhan mau engage dengan pergumulan kita. Kalau kita bukan anak Tuhan, Tuhan tidak urusan saudara. Kalau kita bukan anak Tuhan, saudara, Tuhan tidak urusan karena kita anak Tuhan. Sekali lagi karena apa saudara? The blood of Jesus, kita saudara Tuhan mau urusan dengan kita. Saking saudara enggak, dan saya juga enggak catat ya, saudara juga enggak catat. Kalau saudara dan saya catat doa, berapa banyak pokok doa yang Tuhan jawab? Banyak. George Muller catat saudara sampai dia mati, dia temukan 50.000 jawaban doa. Tuhan jawab doa kita sebenarnya banyak. Pertama firman, pertama Tuhan, kedua firman, ketiga doa, keempat jawaban doa. Yang kelima saudara, Tuhan memberkati pekerjaan tangan Salomo. Demikian pula Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan, pekerjaan tangan dari anak-anaknya, terutama pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan. Di dalam khotbah speak saya katakan saudara, perbuatan baik itu dilakukan bukan hanya oleh orang-orang hebat. Dorcas di dalam Kisah Rasul 9 dicatat juga melakukan perbuatan baik. Tuhan berkati saudara. Saudara masih ingat khotbah KKR Lansia, ilustrasi yang terakhir sekali dari khotbah itu. Nenek tua itu menginjili anak-anak di depan sekolah. 24 anak-anak jadi pendeta saudara. Pekerjaan tangan dia diberkati. Itu sebabnya saudara, orang tua pun bisa berbuah lebat pada hari tuanya. Pertama Tuhan, kedua firman Tuhan, ketiga doa, keempat jawaban doa, kelima pekerjaan tangan itu diberkati. Keenam saudara, nama Tuhan. Saat 1 Raja-Raja 9 ayat 3 saudara, Tuhan berkata kepada rumah ini aku beri nama. Nama Tuhan bagi rumah yang didirikan oleh Tuhan. Kepada kita orang percaya di dalam Kristus, kita juga menerima nama. Karena di dalam nama itu kita diselamatkan. Nama Tuhan ada di dalam kita saudara. Dan yang paling luar biasa, yang ketujuh saudara, ini yang paling menyentuh hati saya. Tuhan berkata kepada Salomo, mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Mata itu berarti perhatian. Hati itu berarti cinta kasih saudara. Kenapa anak-anak Tuhan, Tuhan sampai bisa begitu mengasihi. Berkat ini bagi Salomo betul, bagi rumah Tuhan yang didirikan Salomo betul. Tapi berkat ini juga bagi anak-anak Tuhan. Karena the blood of Jesus, darah Yesus yang sudah dicurahkan. Maka saudara, karena saudara dan saya dibasuh oleh darah Yesus, mata Tuhan memperhatikan kita. Dan hati Tuhan ada di dalam kita sepanjang masa. Saudara mau apa lagi? Saudara tidak berbahagia di dalam Tuhan. Kalau saudara mengalami kesulitan, betul itu jengkel, betul itu sulit. Tapi saudara tidak boleh lupa saudara. Berapa mahalnya darah Yesus. Dan berapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terakhir, saudara, ketika kita menyeberang pintu itu sampai ke seberang, kita terima 7 berkat tadi. Ketika kita seberang pintu itu sampai ke seberang, kita bertemu dengan Allah yang sejati. Siapa Allah itu? Roma 15 dan 16 beri 3 definisi, 3 identitas Allah yang kita belajar di dalam Kristus.
Kristus adalah pintu, kita lewat. Kenapa? The blood of Jesus. Setelah kita lewat sampai seberang, kita terima 7 berkat itu. Lalu setelah sampai di seberang itu, berkat yang pertama itu adalah Allah. Dan Allah yang mana yang kita ketemu di situ. Mari kita buka Roma 15. 3 bagian yang terakhir ini dari Roma 15. Ada bagian-bagian yang tidak terlalu panjang, saudara. Roma 15 dan 16. Mari kita mulai dengan ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Roma 15 ayat ke-5, dan saya tidak eksposisi seluruh bagian, saudara, karena saya mau masuk ke bagian yang pertama saja. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Douglas Moore berkata, ini doa Paulus yang dia buka kepada jemaat. Ini doa Paulus yang dia sharingkan kepada jemaat. Kenapa, saudara? Karena doa itu sekaligus merupakan nasihat. Saya perhatikan kalimat di bawah ini. Setiap persekutuan doa adalah suatu pembinaan. Semua sama-sama. 1, 2, 3. Setiap persekutuan doa adalah suatu pembinaan. Orang yang mengerti ini meskipun hanya doa dia ikut setiap malam. 7 malam saudara Gary Semarang doa itu saudara. Saya pikir tidak ada orang siapa mau ikut doa. Kalau PA banyak yang doa orang tidak mau. Tapi sampai malam ke-7 saudara ada yang terus berdoa. Kalau orang yang mengerti saudara. Ketika hamba Tuhan bagikan pokok doa, dia tahu concern itu hatinya hamba Tuhan, dia belajar. Kedua, saudara, conviction, keyakinan hamba Tuhan itu dikeluarkan. Doa, persekutuan doa itu bagi saya saudara punya 2 makna dari banyak arti. Saudara. Persekutuan doa itu saudara pertama pembinaan, yang kedua pelayanan. Saudara sudah tidak pelayanan apa-apa masih tidak ikut doa lagi, saudara berarti saudara tidak ada pelayanan. Ikut persekutuan doa supaya saudara melayani. Karena ketika saudara mendoakan KKR, ketika saudara mendoakan seminar, saudara melayani. Doa itu bagi saya pelayanan, saudara. Doa itu bagi saya pembinaan, saudara. Itu sebabnya kalau kita adakan doa, saudara, dulu sebelum pandemi kita mau doa 7 jam tapi enggak keburu pandemi, saudara. Setelah ini kita bikin doa 7 hari. Setiap malam, saudara, kita berdoa terus setiap malam. Setiap malam. Bagi saya doa itu satu berkat, saudara. Kalau perlu sepanjang hidup hanya berdoa saja. Dan berdoa, saudara. Saudara sekalian, saya tidak heran orang-orang di dalam sejarah termasuk banyak orang reform. Seperti John Wells. John Wells adalah menantu dari John Knox. Setiap hari berdoa 8 jam, saudara. Dia pelayanannya tidak banyak. Seperti Tuhan Yesus juga pelayanan tidak banyak, tapi doa begitu banyak. Kita terlalu banyak pelayanan, kurang berdoa. Terus hanya doa, satu hari doa 8-10 jam setiap hari. John Wells berkata kalau saya tidak berlutut 8-10 jam setiap hari saya tidak bisa hidup. Lalu saudara khotbah 1 kali, 2 kali. Tapi begitu disertai Tuhan. Begitu bicara saudara, begitu diurapi Tuhan. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan saudara sekalian. Kalimat-kalimat mereka bukan hanya dalam khotbah, dalam hidup sehari-hari saja begitu powerful. Charles Finney, salah seorang revivalist yang begitu diurapi Tuhan, namanya Charles Finney, saudara. Finney, saudara, papanya ateis. Finney juga ateis sebelumnya. Papanya itu ateis, saudara sekalian. Waktu dia diurapi oleh Tuhan, saudara, dia pulang. Papanya sudah sering diinjili tapi tidak mau terima Yesus. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama papanya satu kalimat. Papa, dari saya kecil sampai besar ini, di rumah ini belum pernah ada doa. Papanya setelah dengar kalimat itu langsung nangis, langsung terima Yesus. Dia jalan, saudara, pergi ke tempat pelayanan, bertemu seorang majelis berpapasan, saudara. Majelis itu sudah mundur dari pelayanan. Begitu dia ketemu, saudara, dia ngomong satu kalimat. Langsung nangis, langsung bertobat, langsung melayani. Begitu diurapi, saudara. Begitu diurapi. Saudara, doa itu satu pembinaan. Doa itu, saudara, satu pembinaan. Saudara sekalian, konteks dari Roma 15 adalah yang kuat dan yang lemah. Ayat pertama itu, saudara, kita tidak bicara ini. Tapi saudara di sini God of endurance, God of encouragement, God of comfort, God of patience.
Allah itu sabar, Allah itu tekun, Allah itu menghibur, Allah itu menguatkan. Saudara. Pertama-tama saudara, kalau saudara belajar ini, kita mengerti saudara, Allah sendiri comfort, Allah sendiri bahagia, Allah sendiri sabar, Allah sendiri tekun. Baru Allah beri kepada kita ketekunan dan penghiburan, supaya kita rukun satu dengan yang lain untuk memuliakan Allah. Saya tidak bahas ini saudara. Tapi Allah sumber kesabaran dan kekuatan. Kita menyeberang sampai ke seberang, kita ketemu Allah. Allah yang mana? Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Oh, betapa bahagia ya. Betapa bahagia saudara. Tuhan yang sumber endurance and encouragement. Tuhan menghibur dan menguatkan. Roma 15 ayat 13. Kedua, Allah yang mana? Banyak saudara, tidak bisa kita bahas semua. Tapi saya ambil dari 3 ini. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. The God of hope. Allah sumber pengharapan. Leon Morris sebut 2 istilah. Pertama, the origin of hope. Allah adalah sumber pengharapan. Kedua, the object of hope. Allah objek pengharapan. Kita berharap kepada Allah dan kita memiliki pengharapan dari Allah. 2 ini. The origin of hope artinya Allah itu saudara yang memberi kita pengharapan. The object of hope artinya kita berharap kepada Allah. The origin of hope, the object of hope, itu kata Leon Morris. Tapi saya tambah yang ketiga saudara. The ontology of hope saudara. The ontology of hope, apa maksudnya? Pengharapan itu sendiri tidak bisa lepas dari diri Allah. Dan Allah itu sendiri di dalamnya ada pengharapan. The ontology of hope. Saudara, the origin of hope berarti Allah sumber pengharapan. Saudara, the object of hope berarti Allah lah sandaran kita, pengharapan kita. Yang ketiga saudara, the ontology of hope artinya apa? Di dalam diri Allah sendiri ada pengharapan. Allah sendiri bukan yang kecewa dan putus asa. Allah sendiri penuh pengharapan, berlimpah-limpah dengan pengharapan. Dan sebaliknya, pengharapan yang sejati tidak bisa lepas dari diri Allah. Saudara baca di Alkitab Allah kecewa, saudara baca di Alkitab Allah berduka cita, saudara, tapi Allah tidak pernah putus asa. Allah kalau kapok bagaimana ya? Saya kapok nih ngurus manusia nakal-nakal, biarin aja. Wah, vaksin tidak ketemu, malah virus baru ada. Saudara. Kalau ada vaksin itu berarti ada anugerah umum, jangan lupa saudara ya. Kalau Tuhan kapok sama kita, saudara, vaksin tidak ketemu, virus baru ada. Pandemi tidak berakhir-berakhir, saudara. Maka, saudara, Tuhan tidak putus asa. Ada seorang ahli berkata begini, selama ada bayi yang lahir, berarti Allah belum putus asa kepada manusia. Bagus ya. Selama ada bayi yang lahir, berarti Allah belum putus asa kepada manusia. Masih beri manusia, yuk coba lagi. Yang sana brengsek-brengsek biarin, ini you coba lagi yang baru mulai ya. Allah masih terus ada pengharapan kepada manusia. Yang terakhir saudara, semua indah saudara, begitu banyak indah. Ya, maunya semuanya saudara, tapi tidak mungkin. Bisa berjam-jam khotbah ini. 16 ayat 20, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. The God of peace. Pertama, God of endurance and encouragement. Kedua, God of hope. Yang ketiga, God of peace. Tuhan adalah damai dalam dirinya. Dia memberi damai kepada saudara dan saya. Dan apa saudara? Indah ya. Coba ikut Bapak ayat 20 ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki Tuhan. Loh, kok bukan di bawah kaki Tuhan ya? Kan dibilang saudara, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, Kejadian 3 itu ya. Kan mestinya saudara meremukkan iblis di bawah kaki Tuhan. Kenapa dibilang di bawah kakimu? Bukan di bawah kaki Tuhan saudara. Karena di bawah kaki Tuhan itu sudah pasti. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya taste
mencicipi kemenangan atas setan. Tuhan menang atas setan pasti. Tapi Tuhan mau saudara dan saya, anak-anak Tuhan ini juga mencicipi, saudara, meremukkan iblis di bawah kaki kita. Tapi yang meremukkan bukan kita, saudara, Tuhan. Saudara lihat baik-baik ayat ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan Allah yang meremukkan iblis tapi di bawah kaki kita, saudara. Jadi yuk ngalamilah kemenangan itu, yuk rasa sendiri. Kayak apa sih kemenangan itu, saudara? Seperti anak yang kepengen mancing tapi tidak bisa mancing, saudara, papanya pegangin pancing. Tapi saudara, dia juga dilibatkan. Atau papa yang pancing, saudara, begitu sudah dapat ikan, anaknya dibilang, ini pegang bang. Supaya you nyicipi juga kalau mancing dapat ikan itu kayak apa sih. Tapi yang mancing bukan anaknya, yang pegang pancing dari awal bukan anaknya, itu papanya. Itu saudara, the God of peace. Karena peperangan kita paling utama itu siapa, saudara? Setan. Memang kurang ajar dia, saudara. Terus cari hal bikin kita susah. Kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah, saudara. Karena kita mengikuti Tuhan yang sudah menang. Kita melewati pintu Kristus sampai ke seberang. Bertemu dengan the God of peace. Wah, luar biasa, saudara. Jadi saudara, kalau dengar khotbah ini, saudara harus bahagia. Amin. Kita dalam Tuhan, darah Yesus, saudara. Tuhan beri kepada kita kelimpahan rohani. Oh, kita menikmati, saudara, hidup di dalam Tuhan. Sangat menikmati berkat yang Tuhan beri kepada kita dan firman.